Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita tidak lari dari kenyataan, tetapi belajar menghadapinya dengan pikiran yang jernih. Karena di sini, kita percaya satu hal sederhana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup tidak selalu tentang menambah. Kadang, hidup justru menuntut kita untuk melepaskan kebiasaan lama, pola pikir yang usang, dan versi diri yang selama ini kita pertahankan hanya karena takut berubah. Stoik mengajarkan satu hal penting, kita tidak berkuasa atas dunia, tetapi kita berkuasa atas respons kita terhadapnya. Dan seringkali, musuh terbesar bukanlah keadaan di luar sana, melainkan diri kita sendiri yang menolak bertumbuh. Mungkin sudah waktunya kita jujur, bahwa tidak semua bagian dari diri kita layak dipertahankan. Ada sifat yang melemahkan, ada pikiran yang membelenggu, dan ada ego yang diam-diam menghancurkan ketenangan batin. Jika kamu merasa lelah menjadi versi lama dirimu, itu bukan tanda kegagalan, itu adalah panggilan untuk berubah. Karena hari ini, kita tidak sedang membahas bagaimana menjadi sempurna. Kita sedang membahas keberanian untuk meruntuhkan apa yang tidak lagi berguna, dan dengan sadar membangun diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Inilah saatnya, hancurkan dirimu yang lama, dan bangun kembali dirimu sendiri. Ada satu momen dalam hidup yang tidak datang dengan suara keras. Tidak ada tanda dramatis, tidak ada peristiwa besar yang memaksa, namun dampaknya mengubah segalanya. Momen itu adalah saat kita menyadari bahwa diri kita yang lama tidak lagi relevan, bukan karena kita lemah, bukan karena kita gagal, justru karena kita telah tumbuh, sementara sebagian dari diri kita tertinggal di masa lalu. Kita sering salah memahami perubahan. Kita mengira perubahan selalu berarti menambah sesuatu yang baru. Padahal dalam banyak kasus, perubahan sejati dimulai dari keberanian untuk mengakui cara hidupku yang lama tidak lagi membawaku ke ketenangan. Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk melekat pada identitas. Karena identitas adalah sesuatu yang hari ini ia melindungi, besok ia bisa menjadi penjara. Diri lama kita mungkin pernah berguna. Ia membantu kita bertahan. Ia menjaga kita dari luka tertentu. Namun sesuatu yang dulu menyelamatkan tidak selalu pantas dipertahankan selamanya. Masalahnya, kita sering jatuh cinta pada versi lama diri kita sendiri. Kita mempertahankannya bukan karena ia benar, tetapi karena ia familiar, pola pikir lama, cara bereaksi yang lama, emosi yang selalu sama. Kita ulangi semuanya, bukan karena itu bijak, tetapi karena itu yang kita kenal. Stoik mengingatkan kita akan satu prinsip sederhana. Jika sesuatu tidak berada dalam kendali kita, jangan biarkan ia mengendalikan kita. Namun, ironisnya, banyak dari kita justru dikendalikan oleh masa lalu, oleh kebiasaan lama, oleh versi diri yang seharusnya sudah kita lepaskan. Kesadaran bahwa diri lama tidak lagi relevan bukanlah penghinaan terhadap masa lalu. Itu adalah bentuk penghormatan. Karena kita mengakui bahwa kita telah melampauinya. Tapi kesadaran ini tidak nyaman. Ia mengguncang, ia membuat kita bertanya, jika aku bukan lagi diriku yang dulu, lalu siapa aku sekarang? Dan disinilah kebanyakan orang berhenti, karena lebih mudah bertahan dalam identitas lama, daripada menghadapi ruang kosong bernama perubahan. Stoik tidak menjanjikan kenyamanan. Stoik menjanjikan kejernihan, dan kejernihan seringkali menyakitkan, karena ia memaksa kita melihat fakta, bahwa beberapa prinsip hidup kita tidak lagi selaras dengan realitas, bahwa reaksi emosional kita sudah tidak dewasa, bahwa cara kita memandang diri sendiri sudah usang. Diri lama menjadi tidak relevan ketika ia lebih sering menciptakan konflik batin daripada ketenangan. Ketika ia membuat kita reaktif, bukan reflektif. Ketika ia membuat kita terus menyalahkan dunia, alih-alih bertanggung jawab atas respons kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kualitas hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Jika pikiran kita masih terjebak pada cara lama, maka hidup kita akan stagnan. Meski waktu terus berjalan, kesadaran ini bukan akhir. Ini adalah pintu menuju kehancuran yang perlu. Bukan kehancuran yang merusak, tetapi kehancuran yang membebaskan. Karena sebelum membangun diri yang baru, kita harus berani meruntuhkan fondasi yang rapuh. Dan ini membutuhkan keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tidak lagi membela diri lama kita. Keberanian untuk berkata, aku pernah seperti itu, tapi aku tidak harus tetap seperti itu. Disinilah makna terdalam dari arah mindset, bahwa ketenangan bukan datang dari mempertahankan segalanya, melainkan dari memilih apa yang pantas dipertahankan. Saat kamu menyadari bahwa dirimu yang lama tidak lagi relevan, jangan panik, jangan merasa kehilangan.
Itu tandanya pikiranmu mulai terarah. Dan ketika pikiran mulai terarah, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang dibangun. Karena pada akhirnya, arahkan pikiranmu, dan kamu akan menemukan ketenanganmu. Ada satu hal yang lebih sulit daripada menghadapi dunia, yaitu menghadapi diri sendiri. Dengan jujur, bukan kejujuran yang ingin didengar orang lain, bukan pengakuan yang dibungkus pembenaran, tetapi kejujuran yang telanjang, yang tidak mencari simpati, dan tidak meminta pengampunan. Stoik memahami satu kenyataan pahit. Kebanyakan penderitaan manusia bukan datang dari peristiwa, melainkan dari kebohongan kecil yang terus kita ulang kepada diri sendiri. Kita bilang kita tidak punya pilihan, padahal kita hanya takut bertanggung jawab. Kita bilang keadaan tidak adil, padahal kita enggan beradaptasi. Kita bilang kita sudah berusaha semampunya, padahal kita tahu kita bisa lebih disiplin, lebih jujur, dan lebih berani. Kejujuran terhadap diri sendiri memang menyakitkan, karena ia meruntuhkan citra yang selama ini kita jaga. Ia menghancurkan narasi bahwa kita selalu korban, bahwa kita selalu benar, bahwa kegagalan kita selalu punya alasan. Namun Stoik tidak tertarik pada alasan. Stoik tertarik pada kendali. Dan satu-satunya kendali sejati dimulai dari keberanian untuk berkata, "Ya, aku salah. Ya, aku lalai. Ya, aku memilih jalan mudah." Tidak semua luka berasal dari orang lain. Tidak semua kegagalan disebabkan keadaan. Ada luka yang kita ciptakan sendiri, dengan keputusan yang kita tunda, dengan disiplin yang kita abaikan, dan dengan kenyamanan yang kita bela mati-matian. Kejujuran yang menyakitkan ini bukan untuk menghukum diri, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab, karena selama kita terus berbohong pada diri sendiri, kita akan terus mengulangi pola yang sama. Kita akan marah dengan alasan yang sama, kecewa pada hasil yang sama, dan menyalahkan dunia yang sama. Epictetus pernah berkata bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh penilaian mereka terhadap peristiwa itu. Tapi bagaimana mungkin penilaian kita jernih jika kita bahkan tidak jujur terhadap sumber masalahnya? Kejujuran terhadap diri sendiri adalah titik balik yang sepi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada yang tahu selain dirimu sendiri. Dan justru di sanalah kekuatannya. Karena ketika kamu berhenti berbohong pada dirimu, kamu menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Ini adalah momen ketika kamu mengakui bahwa sebagian penderitaanmu bukan nasib, melainkan konsekuensi. Dan konsekuensi, berbeda dengan nasib, bisa diubah. Namun banyak orang menghindari kejujuran ini karena mereka takut kehilangan harga diri. Padahal harga diri sejati tidak lahir dari pembelaan, melainkan dari integritas. Lebih baik terluka oleh kebenaran daripada nyaman dalam kebohongan. Karena kebohongan mungkin menenangkan sesaat, tetapi ia menggerogoti ketenangan jangka panjang. Kejujuran ini mungkin membuatmu merasa kecil, namun Stoik tidak takut merasa kecil. Karena dari kesadaran akan keterbatasan, lahir kerendahan hati. Dan dari kerendahan hati, lahir kebijaksanaan. Saat kamu berani jujur pada dirimu sendiri, kamu tidak sedang menghancurkan dirimu. Kamu sedang membersihkan fondasi. Karena bangunan yang kokoh tidak berdiri di atas ilusi. Dan di titik ini, kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari merasa benar, melainkan dari hidup selaras dengan kebenaran. Inilah langkah kedua dalam menghancurkan diri yang lama. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kejujuran. Karena hanya pikiran yang jujur yang bisa diarahkan. Dan hanya pikiran yang terarah yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada bagian dalam diri kita yang paling keras mempertahankan diri, namun paling lemah ketika harus bertumbuh. Bagian itu bernama ego. Ego bukan selalu tentang kesombongan. Seringkali, ego justru bersembunyi di balik pembelaan diri, di balik rasa, "Aku sudah cukup," dan di balik kalimat sederhana, "Aku memang seperti ini." Stoik melihat ego sebagai penghalang terbesar kejernihan. Karena ego tidak mencari kebenaran, ego hanya ingin menang. Ia tidak peduli apakah kita bertumbuh, selama identitas lama tetap utuh. Ego membuat kita alergi terhadap kritik. Setiap masukan terasa seperti serangan. Setiap perbedaan pendapat dianggap ancaman. Padahal, yang benar-benar terancam bukan nilai kita, melainkan citra diri yang rapuh. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa yang terganggu seringkali bukan karena dunia, melainkan karena keinginan untuk dipuji, diakui, dan dibenarkan. Ego hidup dari penggel. Semakin kita membutuhkannya, semakin kita kehilangan kebebasan batin.
dalam proses pertumbuhan. Ego selalu menolak satu hal, ketidaknyamanan. Ia akan membisikkan alasan halus bahwa berubah terlalu berisiko, bahwa belajar berarti mengakui kekurangan, bahwa meminta maaf berarti merendahkan diri. Padahal Stoik mengajarkan sebaliknya, mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan batin. Ego engine kita tetap sama, meski cara lama itu menyakitkan. Karena baginya, penderitaan yang familiar lebih aman daripada ketenangan yang belum dikenal. Inilah mengapa banyak orang tumbuh usia, tetapi tidak tumbuh jiwa. Mereka mengulang konflik yang sama, mengalami kekecewaan yang sama, dan menyalahkan dunia dengan pola yang sama, bukan karena dunia kejam, tetapi karena ego menolak pembaruan. Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi lebih baik, bersiaplah terlihat bodoh dalam prosesnya. Namun ego membenci kebodohan. Ia ingin kita selalu terlihat tahu, selalu terlihat kuat, selalu terlihat benar. Dan demi mempertahankan citra itu, kita mengorbankan pembelajaran. Kita menolak refleksi, kita menutup pintu perubahan. Ego juga membuat kita terikat pada masa lalu, pada pencapaian lama, pada luka lama, pada peran lama. Kita berkata, aku sudah melewati banyak hal, lalu menjadikannya alasan untuk tidak berproses lebih jauh. Padahal, Stoik mengingatkan, masa lalu adalah guru, bukan tempat tinggal. Pertumbuhan membutuhkan ruang, dan ego selalu memenuhi ruang itu dengan pembelaan. Ketika ego memimpin, kita tidak bertanya, apa yang benar? Kita bertanya, bagaimana agar aku tidak kalah? Namun hidup bukan arena kemenangan ego. Hidup adalah latihan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan dimulai saat kita berani menurunkan ego. Bukan untuk diinjak, tetapi untuk ditata. Bukan menghapus ego sepenuhnya, karena itu mustahil, tetapi menempatkannya di posisi yang tepat. Ego seharusnya melayani nilai, bukan memerintah pikiran. Saat kita berhenti membela diri secara berlebihan, kita mulai mendengar. Saat kita berhenti ingin terlihat benar, kita mulai belajar. Saat kita berhenti mencari pengakuan, kita mulai menemukan ketenangan. Menghancurkan diri yang lama seringkali berarti satu hal sederhana. Berhenti melindungi ego dan membangun diri yang baru berarti berani berkata, aku belum selesai, Karina. Hanya jiwa yang rendah hati yang bisa diarahkan, dan hanya pikiran yang tidak dikendalikan ego yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan diri kita. Kita menyebutnya identitas. Padahal seringkali, yang kita jaga mati mission bukanlah jati diri, melainkan topeng. Identitas palsu tidak selalu terlihat mencolok. Ia tidak selalu tentang berpura-pura. Seringkali, ia justru lahir dari kebutuhan untuk diterima, diakui, dan tidak ditinggalkan. Stoik mengingatkan kita bahwa penderitaan muncul saat kita menggantungkan nilai diri pada hal-hal di luar kendali kita. Dan identitas palsu adalah salah satu bentuk ketergantungan itu. Kita mulai mendefinisikan diri berdasarkan peran, berdasarkan pencapaian, berdasarkan label, berdasarkan luka. Aku seperti ini karena masa laluku. Aku harus selalu kuat. Aku tidak boleh gagal. Aku dikenal sebagai orang yang, tanpa sadar, kita membangun penjara dari kata-kata itu. Identitas palsu terasa aman karena ia memberi kejelasan, ia memberi peran, ia memberi arah semu. Namun harga yang kita bayar mahal. Karena setiap kali realitas berubah, identitas itu terguncang. Dan kita ikut hancur bersamanya. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia sering menyusahkan diri dengan membayangkan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Identitas palsu hidup dari imajinasi itu. Darius, dari ketakutan akan penolakan. Akibatnya, kita hidup reaktif. Kita marah saat citra kita terancam. Kita kecewa saat tidak dihargai. Kita lelah karena harus terus tampil konsisten dengan versi diri yang tidak jujur. Stoik tidak meminta kita menghapus identitas sepenuhnya. Stoik meminta kita melepaskan keterikatan berlebihan padanya. Karena diri sejati tidak membutuhkan pembelaan. Terus-menerus, identitas palsu membuat kita takut berubah. Karena perubahan berarti kehilangan pengakuan, kehilangan peran, kehilangan cerita lama. Padahal pertumbuhan sejati selalu menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu. Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, jangan jadikan dirimu budak dari apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Label tidak bisa kita kendalikan. Penilaian orang tidak bisa kita kendalikan. Ekspektasi sosial tidak bisa kita kendalikan. Namun kita terus membangun hidup di atas pondasi itu. Melepaskan identitas palsu
bukan berarti kita kehilangan arah. Justru sebaliknya, kita akhirnya memberi ruang bagi nilai yang lebih stabil. Bukan siapa aku di mata orang lain, tetapi bagaimana aku bertindak saat tidak ada yang melihat. Itulah identitas stoik. Identitas yang tidak berisik, tidak defensif, tidak rapuh. Saat kita berhenti mendefinisikan diri dari masa lalu, kita berhenti terikat olehnya. Saat kita berhenti hidup untuk citra, kita mulai hidup untuk prinsip. Dan di titik ini, menghancurkan diri yang lama bukan lagi terasa seperti kehilangan, melainkan kelegaan. Karena kita tidak sedang menanggalkan diri. Kita sedang menanggalkan beban. Melepaskan identitas palsu adalah langkah sunyi menuju kebebasan batin, dan kebebasan batin adalah fondasi dari ketenangan sejati. Karena hanya pikiran yang tidak terikat pada topeng yang bisa diarahkan, dan hanya pikiran yang terarah yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak ada yang benar-benar takut pada perubahan. Yang kita takuti sebenarnya adalah kehilangan kendali atas gambaran diri yang selama ini kita pegang. Perubahan tidak datang membawa ancaman. Ia datang membawa ketidakpastian. Dan bagi pikiran yang ingin selalu merasa aman, ketidakpastian terasa seperti bahaya. Stoik memahami satu hal mendasar. Manusia tidak menderita karena perubahan, melainkan karena penolakannya terhadap perubahan. Kita sering berkata, aku sudah nyaman seperti ini. Padahal yang kita maksud adalah, aku takut jika harus belajar lagi. Aku takut jika harus gagal lagi. Aku takut jika harus memulai dari nol. Rasa takut ini jarang kita akui. Kita menutupinya dengan alasan logis, dengan penundaan, dengan kesibukan palsu. Namun di balik semua itu, ada ketakutan purba akan kehilangan identitas, kehilangan kepastian, dan kehilangan rasa aman yang semu. Marcus Aurelius menulis bahwa alam semesta terus berubah, dan hidup yang menolak perubahan adalah hidup yang melawan kodratnya sendiri. Namun kita sering bertindak seolah-olah stabilitas adalah tujuan akhir, padahal stabilitas mutlak hanya milik sesuatu yang mati. Rasa takut terhadap perubahan membuat kita bertahan dalam pola yang tidak lagi sehat, hubungan yang menguras, pekerjaan yang mematikan jiwa, cara berpikir yang usang. Bukan karena itu baik, tetapi karena itu dikenal. Otak kita menyukai yang familiar, bahkan jika itu menyakitkan, karena yang familiar memberi ilusi kendali. Stoik mengajak kita untuk memisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan hasil dari perubahan, namun kita bisa mengendalikan sikap kita terhadapnya. Ketakutan muncul saat kita memusatkan pikiran pada hasil. Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan, lakukan yang benar, dengan niat yang lurus, tanpa melekat pada hasil. Perubahan terasa menakutkan, karena ia memaksa kita mengakui ketidaktahuan, dan ego membenci ketidaktahuan. Namun justru di sanalah ruang pertumbuhan terbuka. Epictetus berkata, jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Belajarlah agar keinginanmu selaras dengan dunia. Rasa takut terhadap perubahan seringkali adalah tanda bahwa kita sedang berada di ambang pertumbuhan. Jika kamu tidak pernah takut, mungkin kamu tidak pernah keluar dari zona yang sama. Stoik tidak meminta kita menjadi berani secara emosional, tetapi berani secara rasional. Bertindak meski takut, melangkah meski ragu. Karena keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan ketundukan pada nilai di atas emosi. Saat kita berhenti bertanya, bagaimana jika gagal, dan mulai bertanya, apa yang benar untuk dilakukan? Rasa takut kehilangan kekuasaannya, menghangkerkan. Diri yang lama berarti menerima satu kenyataan, bahwa versi lama kita tidak akan membawa kita ke masa depan yang berbeda, dan membangun diri yang baru. Selalu dimulai dengan satu langkah yang tidak nyaman. Perubahan bukan musuh ketenangan. Penolakan terhadap perubahanlah yang menciptakan konflik batin. Ketika kita berhenti melawan arus kehidupan, kita tidak kehilangan kendali. Kita justru menemukan keseimbangan. Karena hanya pikiran yang berani bergerak yang bisa diarahkan. Dan hanya pikiran yang terarah yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering mengira musuh terbesar hidup berada di luar sana. Keadaan, orang lain, nasib. Padahal dalam banyak kasus, musuh itu berdiam paling dekat, di dalam pikiran kita sendiri. Pola pikir yang melemahkan tidak selalu terdengar negatif. E.A. Searing muncul sebagai suara halus yang terasa logis, masuk akal, bahkan melindungi. Aku memang tidak berbakat. Ini sudah takdirku. Percuma mencoba. Hasilnya akan sama. Aku seperti ini karena keadaanku. Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana. Bukan peristiwa yang melukai kita,
melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Namun, jika penilaian kita dibangun di atas pola pikir yang salah, maka hidup kita akan terus terasa berat. Meski beban sebenarnya tidak berubah, pola pikir yang melemahkan tumbuh dari kebiasaan lama, dari pengalaman gagal yang tidak diproses, dari luka yang tidak disembuhkan, melainkan dijadikan identitas. Kita berhenti bertanya, apa yang bisa aku kendalikan? Dan mulai terjebak dalam kalimat, aku tidak bisa apa-apa. Ini bukan kerendahan hati. Ini adalah penyerahan diri yang dibungkus logika. Epictetus membedakan dengan tegas antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang tidak. Dan penderitaan muncul saat kita mencampur adukan keduanya. Pola pikir yang melemahkan membuat kita fokus pada apa yang tidak bisa kita ubah, hingga kita melupakan kekuatan kecil yang masih kita miliki. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu, namun kita bisa mengendalikan makna yang kita berikan padanya. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain, namun kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Sayangnya, pikiran yang lemah lebih suka menyalahkan daripada bertanggung jawab. Pola pikir korban memberi kelegaan sesaat, karena selama kita korban, kita tidak perlu berubah. Namun harga yang kita bayar mahal. Kita menyerahkan kendali hidup kepada keadaan. Stoik tidak menolak kenyataan pahit. Stoik justru menatapnya tanpa ilusi lalu bertanya, apa yang bisa kulakukan? Menghancurkan pola pikir yang melemahkan bukan berarti berpikir positif secara buta, bukan menolak emosi, bukan menyangkal luka. Ini adalah proses mengganti narasi lama dengan penilaian yang lebih jujur dan lebih bertanggung jawab. Bukan, hidupku hancur, melainkan, hidupku menantang, dan aku harus bertindak dengan bijak. Bukan, aku selalu gagal, melainkan, aku belum belajar dengan benar. Perubahan bahasa batin adalah awal perubahan hidup. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa diwarnai oleh pikiran-pikirannya. Jika pikiran kita terus suram, maka hidup pun ikut menggelap. Pola pikir yang melemahkan membuat kita reaktif. Sedikit masalah, emosi meledak. Sedikit kritik, kita runtuh. Namun pikiran yang terlatih menciptakan jarak antara peristiwa dan respons, dan di jarak itulah kebebasan batin lahir. Menghancurkan diri yang lama seringkali berarti menghentikan dialog internal yang selama ini kita anggap kebenaran, dan membangun diri yang baru berarti melatih pikiran untuk lebih disiplin dalam menilai realitas. Ini bukan proses instan, ini latihan harian. Latihan memilih pikiran sebelum pikiran memilih kita. Karena selama pola pikir yang melemahkan masih berkuasa, kita akan terus merasa kecil di dunia yang sebenarnya netral. Namun, ketika kita mulai menguasai cara berpikir kita, hidup tidak serta-merta mudah. Tetapi ia menjadi lebih tenang, karena hanya pikiran yang tidak dikendalikan oleh narasi lemah yang bisa diarahkan. Dan hanya pikiran yang terarah yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang ingin berubah, namun sedikit yang benar-benar siap membangun fondasi. Karena perubahan sejati tidak berdiri di atas motivasi, melainkan di atas disiplin. Motivasi datang dan pergi. Ia bergantung pada suasana hati, pada emosi, pada kondisi. Namun disiplin berdiri tenang, bahkan ketika tidak ada dorongan apapun. Stoik tidak mengandalkan perasaan. Stoik mengandalkan kebiasaan yang selaras dengan nilai. Marcus Aurelius tidak menulis jurnalnya saat ia merasa termotivasi. Ia menulis karena itu kewajiban batin. Disiplin bukan tentang kekerasan pada diri, bukan tentang memaksa tanpa arah. Disiplin adalah kesepakatan sunyi antara dirimu hari ini dan dirimu di masa depan. Saat diri lama runtuh, yang tersisa seringkali kekosongan. Dan tanpa disiplin, kekosongan itu akan segera diisi oleh kebiasaan lama. Inilah mengapa disiplin menjadi fondasi. Thierry Brouwer, ia menjaga bentuk ketika emosi berantakan. Disiplin stoik tidak muluk. Ia sederhana, konsisten, berulang, bangun tepat waktu, menepati janji kecil, menjaga kata-kata, mengendalikan reaksi. Hal-hal kecil inilah yang perlahan membangun struktur batin yang kokoh. Tanpa disiplin, kita hidup reaktif. Hari ini semangat, besok menghilang. Hari ini berjanji, besok lupa. Namun disiplin menciptakan ritme, dan ritme menciptakan stabilitas. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir dari penguasaan diri, bukan dari melakukan apapun yang kita mau, melainkan dari mampu berkata tidak pada dorongan yang merusak. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap diri. Karena setiap kali kita menepati komitmen, kita membangun kepercayaan pada diri sendiri. Dan kepercayaan diri yang sejati
lahir dari konsistensi, bukan dari pujian. Disiplin juga membebaskan kita dari drama batin. Karena saat tindakan sudah jelas, pikiran tidak perlu berdebat, tidak perlu bertanya, aku sedang ingin atau tidak. Yang ditanya hanya satu, apa yang seharusnya dilakukan. Inilah ketenangan stoik. Bukan karena hidup tanpa masalah, melainkan karena pikiran tidak kacau oleh pilihan yang tidak perlu. Membangun diri baru tanpa disiplin, ibarat mendirikan bangunan di atas pasir. Sedikit tekanan, semuanya runtuh. Namun dengan disiplin, kita tidak lagi bergantung pada kondisi ideal. Kita tetap bertindak bahkan saat keadaan tidak mendukung. Disiplin mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam hal-hal kecil. Karena dari sanalah karakter dibentuk. Menghancurkan diri yang lama adalah langkah berani. Namun tanpa disiplin, keberanian itu akan cepat menguap. Dan membangun diri yang baru bukan tentang perubahan besar yang dramatis, melainkan tentang kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa sorotan, karena hanya pikiran yang dilatih secara konsisten yang bisa diarahkan, dan hanya pikiran yang terarah yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita hidup di zaman yang mengajarkan satu kebohongan halus, bahwa hidup yang baik adalah hidup yang nyaman. Padahal stoik sejak awal memahami, kenyamanan bukan tujuan, ketenanganlah tujuan, dan keduanya sangat berbeda. Ketidaknyamanan sering kita anggap musuh, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menandakan bahwa ada yang salah. Namun, dalam proses pertumbuhan, ketidaknyamanan justru tanda bahwa sesuatu sedang bekerja. Tidak ada jiwa yang bertumbuh tanpa gesekan. Tidak ada karakter yang terbentuk tanpa tekanan. Stoik tidak mengglorifikasi penderitaan, namun Stoik juga tidak melarikan diri darinya. Mereka memandang ketidaknyamanan sebagai bagian alami dari hidup. Epictetus berkata, jangan berharap hal terjadi sesuai keinginanmu, tetapi latih dirimu untuk menginginkan apa yang terjadi. Ini bukan kepasrahan pasif, ini penerimaan aktif. Sikap mental yang berhenti melawan realitas. Ketika kita menolak ketidaknyamanan, kita menambah satu lapisan penderitaan, perlawanan batin. Masalahnya bukan rasa sakit, masalahnya adalah pikiran yang berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Ketidaknyamanan datang dalam banyak bentuk. Disiplin yang terasa berat, kejujuran yang melukai, ego, perubahan yang mengguncang kebiasaan. Dan setiap kali kita menghindarinya, kita memperpanjang proses, kita menunda pertumbuhan. Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara rasa sakit yang perlu dan penderitaan yang tidak perlu. Rasa sakit tidak bisa dihindari, namun penderitaan mental bisa diminimalkan dengan penerimaan. Marcus Aurelius menulis bahwa api tidak dihancurkan oleh apa yang dilemparkan ke dalamnya. Api justru memakan itu dan menjadi lebih kuat. Begitu pula jiwa yang dilatih menerima ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan melatih kita untuk tidak reaktif, untuk tidak panik, untuk tidak selalu mencari jalan keluar cepat. Ia memaksa kita hadir, bernafas, dan bertahan tanpa drama dalam dunia yang serba instan. Bertahan dalam ketidaknyamanan adalah bentuk keberanian yang langka. Menerima ketidaknyamanan bukan berarti kita berhenti berusaha. Itu berarti kita berhenti mengeluh di tengah usaha, karena keluhan tidak meringankan beban. Ia hanya menguras energi batin. Saat kita menerima proses, pikiran menjadi lebih jernih. Emosi menjadi lebih terkendali, tindakan menjadi lebih tepat. Menghancurkan diri yang lama pasti tidak nyaman. Karena yang runtuh bukan hanya kebiasaan, tetapi rasa aman palsu, dan membangun diri yang baru pasti terasa canggung. Karena kita belum terbiasa dengan bentuk yang baru. Namun di sanalah karakter ditempa, di ruang sempit bernama ketidaknyamanan. Stoik tidak mencari hidup yang empuk. Stoik mencari hidup yang selaras dengan akal dan nilai. Ketika kita berhenti menuntut hidup agar selalu nyaman, kita mulai menerima hidup apa adanya. Dan dari penerimaan itu, ketenangan lahir. Karena hanya pikiran yang tidak lari dari proses yang bisa diarahkan. Dan hanya pikiran yang terarah yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Sebagian besar keputusan yang kita sesali bukan diambil dengan niat buruk, melainkan diambil saat emosi memimpin. Marah, takut, kecewa, euforia, emosi datang cepat. Namun ia jarang memikirkan akibat jangka panjang. Stoik tidak memusuhi emosi. Namun, Stoik menolak menjadikannya kompas hidup. Karena emosi berubah, sementara nilai memberi arah. Banyak orang membangun hidupnya berdasarkan perasaan hari ini. Sotsi manggut, mereka berjanji. Saat lelah, mereka mengingkari. Saat terluka, mereka bereaksi.
Hasilnya bukan kebebasan, melainkan kekacauan batin. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa yang rasional tidak membiarkan dirinya diseret oleh kesan pertama. Kesan pertama itulah emosi. Ia muncul sebelum akal sempat berbicara. Membangun diri baru berarti memindahkan pusat kendali dari emosi ke nilai. Nilai bukan slogan. Nilai adalah prinsip yang tetap kita pegang bahkan saat perasaan menentangnya. Kejujuran, meski jujur terasa berisiko. Disiplin, meski malas mendominasi. Kesabaran, meski amarah ingin meledak. Nilai tidak selalu terasa nyaman, namun ia konsisten. Dan konsistensi menciptakan stabilitas batin. Emosi sering berkata, lakukan agar terasa lebih baik sekarang. Nilai berkata, lakukan agar hidupmu lebih baik nanti. Stoik memilih yang kedua. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus melatih diri untuk menunda respons emosional dan memberi ruang bagi akal. Ruang kecil itulah tempat kebebasan berada. Ketika emosi memimpin, kita mudah dimanipulasi, alih-hidon oleh orang lain, oleh suasana. Namun ketika nilai memimpin, kita tidak mudah goyah karena kita tahu siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Membangun diri baru dengan nilai juga berarti menerima satu kenyataan. Kita tidak akan selalu merasa benar, namun kita berusaha bertindak benar. Ini perbedaan besar. Perasaan ingin dibenarkan, nilai ingin dijalankan. Menghancurkan diri yang lama seringkali berarti berhenti hidup reaktif. Berhenti mengikuti gelombang emosi yang naik turun tanpa arah. Dan membangun diri yang baru berarti menciptakan jangkar batin yang menahan kita saat badai emosi datang. Nilai membuat kita tenang, bukan karena hidup mudah, melainkan karena arah jelas. Saat kita tahu apa yang kita pegang, kita tidak perlu menjelaskan diri kepada semua orang. Kita tidak perlu selalu menang. Kita tidak perlu selalu dimengerti. Kita hanya perlu setia pada prinsip yang kita pilih dengan sadar. Stoik tidak mencari hidup tanpa emosi. Stoik mencari hidup yang tidak dikendalikan oleh emosi. Dan dari sanalah ketenangan yang dewasa lahir. Karena hanya pikiran yang dipimpin oleh nilai yang bisa diarahkan. Dan hanya pikiran yang terarah yang mampu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Banyak orang menjalani hidup siola-ola. Ada panggung tak terlihat yang terus menuntut mereka tampil. Tampil berhasil, tampil kuat, tampil bahagia. Namun, jarang yang bertanya, apakah semua itu benar-benar membawa ketenangan? Stoik sejak awal menempatkan ketenangan batin sebagai tujuan tertinggi. Bukan kekuasaan, bukan pujian, bukan pengakuan. Karena semua itu berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar dengan kekuasaan besar, justru menulis tentang kesederhanaan batin. Karena ia memahami satu hal, pengakuan tidak pernah cukup untuk menenangkan jiwa. Hari ini kita hidup di dunia yang menjual validasi, like, pujian, pengakuan, semua terasa manis di awal, namun membuat kita ketergantungan. Ketika pengakuan menjadi tujuan, ketenangan menjadi sandera. Kita mulai hidup untuk penilaian orang lain. Kita menyesuaikan kata-kata, kita menyaring tindakan, bukan berdasarkan nilai, melainkan respons yang akan kita terima. Stoik mengingatkan, jika kamu menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu sedang menyerahkan kebebasan batinmu. Pengakuan bersifat fluktuatif. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Hari ini dihargai, besok direndahkan. Jika ketenangan kita bergantung padanya, maka ketenangan itu rapuh. Ketenangan stoik tidak berarti hidup tanpa ambisi. Ia berarti ambisi yang tidak mengorbankan jiwa. Bekerja dengan baik, namun tidak haus pujian. Berbuat benar, meski tidak terlihat. Berjalan sesuai nilai, meski tidak disorot. Epictetus berkata, jika kamu ingin dipuji, persiapkan dirimu untuk kecewa. Karena pujian selalu membawa bayang-bayang. Kekecewaan, ketenangan sejati, lahir ketika kita berhenti menuntut dunia untuk mengakui nilai kita. Kita tahu siapa kita, dan itu cukup. Menghancurkan diri yang lama sering kali berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat berhasil, dan membangun diri yang baru berarti berdamai dengan hidup yang sederhana namun selaras. Saat tujuan hidup berubah dari diakui menjadi tenang, banyak konflik batin menghilang. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi reaktif, tidak lagi sibuk membuktikan. Kita memilih diam ketika ego ingin berteriak. Kita memilih konsistensi ketika dunia ingin sensasi. Ini bukan hidup yang kecil, ini hidup yang merdeka. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari disiplin batin.
Dan disiplin itu dibangun dari seluruh proses yang telah kita lewati. Kejujuran, kerendahan hati, keberanian, dan penerimaan pada akhirnya. Ketika malam tiba, dan tidak ada lagi penonton, yang tersisa hanyalah pikiranmu. Jika pikiran itu tenang, maka hidupmu cukup. Karena hidup tidak diukur dari seberapa banyak orang yang melihatmu, melainkan dari seberapa sedikit konflik yang kamu bawa ke dalam tidurmu. Dan di sanalah arah mindset menemukan maknanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,